me a god. You call me a god. I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a job for me. And I want and need something that could challenge me, build up all my calluses, push through all their callousness. Becoming reckless, I'm ambitious and I'm restless, yeah. Was an apprentice but possessed a different engine, so I asked a lot of questions and I learned a lot of lessons, yeah. Got different weapons and I worked on my direction, yeah. We gon' hike through the flames, we gon' die with a bikin senjata atau tembak-tembakan ini, mainan ini adalah kenangan masa lalu. Anak laki mana ya zaman kecil tuh pasti mainnya perang-perangan, bikin tembak-tembakan dari bentuk yang sederhana gitu ya. Jadi seperti kenangan masa lalu lah kita buat bikin tembakan seperti ini. Ketiga, nah ini memang hobi yang spesifik, maksudnya sebenarnya sebagai anak muda pengen gitu sejarah-sejarah apalagi yang pernah terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita gitu, tetap tahu, bukan kita terus berkembang memang kan, cuman kan sejarah juga perlu kita tahu untuk sampai ke titik merdeka ini ada banyak cerita di belakangnya gitu. The more I work, the more I take off. I don't lack direction, I'm never lost. Always on play, never hit pause. And I teach classes on these things. Lessons came through lyrically, but now I think it's time to be professor of the finer things, to guide the next, to try and be proactively trying things in the shadows quietly, building their own dynasty. Kali. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I could find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Jadi kira ini tuh yang datang. Iya, jadi kenapa saya senang bikin dummy atau props untuk kegiatan reka ulang atau hobi reenactment ini? Pertama itu karena kebutuhan tentunya ya. Kita butuh props dummy senjata pada era Perang Dunia Kedua yang memang terjangkau oleh kita gitu kan. Jadi kita harus bikin sendiri. Kedua, bikin senjata atau tembak-tembakan ini, mainan ini
ini adalah kenangan masa lalu. Anak laki mana ya zaman kecil tuh pasti mainnya perang-perangan, bikin tembak-tembakan dari bentuk yang sederhana gitu ya. Jadi seperti kenangan masa lalu lah kita buat bikin tembakan seperti ini. Ketiga, nah ini memang hobi yang spesifik. Maksudnya ada orang hobinya main Rubik, main catur mungkin ya, atau building something lah. Nah kita nih, saya pribadi ini suka. Jadi bagaimana sih kita meriset mulai dari ukuran, bentuk, detail gitu. Lalu kita cari cara gimana kita membuatnya, membentuknya, lalu dari apa bahannya gitu ya. Itu sebuah keseruan dan kasihkan tersendiri kalau pada akhirnya kita bisa bikin replika dummy seperti ini. Jadi itu mungkin beberapa alasan kenapa saya suka bikin dummy senjata-senjata seperti ini. Ya, kalau saya nih di hobi ini mungkin sudah 9 tahun ya. Tapi ya sejak itu berproses lah. Bikin dari yang sederhana, lalu ya sekarang sudah lumayan lah ya bentuknya gitu. Jadi mungkin 9 tahun yang lalu mulai belajar bikin dummy seperti ini. Gitu. Ya bahannya itu ada 2 kalau saya ya. Jadi sekarang ini sudah terbantu. Tapi kalau bicara standar seperti ini ada 2 bahannya. Pertama itu pasti kayu sebagai bodi gitu ya. Zaman itu kayu itu memang bahan yang paling banyak digunakan untuk pembuatan senjata. Kedua ini plastik atau mika atau akrilik gitu yang kita potong laser cutting membentuk pola yang memang sesuai dengan bentuknya gitu loh. Tapi saat ini sudah ada bahan-bahan yang lebih murah, cepat dan mudah, itu pakai ini materi 3D printing. Nah itu PVC atau plastik gitu, 3D printing untuk beberapa part, bahkan seluruh part juga bisa dibuat dengan itu. Nah, jadi kalau tapi kalau saya bikin kayu dengan plastik PVC atau akrilik. Untuk kayu sendiri saya nggak terlalu mengerti ya jenis kayunya apa gitu, tapi memang yang kita gunakan ini kayu bekas semua. Pertimbangannya kayu bekas itu sudah pertama sudah lebih keras gitu ya, sudah lebih jadi lah ya, lebih matang gitu. Kedua teksturnya, warnanya, colornya tuh kayaknya lebih dapat, lebih enak dibentuk. Nah kalau ditanya kayu apa, kita nih nggak tahu ya jenisnya gitu. Cuman kita memang hunting, jadi kita sering ke tukang kayu bangunan, apa ya, yang jualan kayu-kayu bekas. Kita cari aja kayu yang kita lihat-lihat aja, jadi feeling ya. Pemilihan itu lebih feeling, oh ini kayunya padat, keras, bagus, cocok gitu. Nah untuk jenisnya sendiri kurang paham namanya kayu apa gitu ya. Tapi kita emang cari kayu-kayu bekas di ya tempat-tempat yang jual kayu bekas gitu. Tapi bisa dibilang limbah kayu yang dimanfaatkan untuk ya limbah kayu. Jadi bongkaran-bongkaran rumah tua, rumah lama gitu ya, potongan kusen jendela, kusen pintu gitu, ada baloknya, ukuran semeter setengah, kita cari, kita lihat-lihat gitu kan, kita apa ya istilahnya, cek lah, wah ini bisa nih, bagus nih, seperti itu. Ya limbah kayu kita pakai. Kalau kendala tertentunya ini, kendala utama malah ya, kita ini bukan tukang kayu. Dalam pengertian kayak saya ini bukan tukang kayu, hobi saja. Jadi yang kendala utama adalah alat. Kalau kita lihat di
TV atau di internet gitu ya, mereka motong kayu itu enak-enakan sut pakai mesin karena memang mereka tukang kayu. Kita ndak ada. Jadi kalau gergaji itu harus gergaji manual gitu ya. Itu pertama alat untuk satu pembentukan. Yang kedua itu adalah gambar teknis. Jadi kita butuh untuk gambar teknis itu adalah untuk kita mencari pola. Misalkan lekukan, potongan gitu kan, ukuran, dimensi, ketebalan, bentuk gitu kan. Nah, kita butuh itu. Nah, itu hanya kalau saya pribadi hanya saya cari itu via googling lah ya, cari-cari di internet. Nah, kalau bentuk dari dummy yang kita mau ada itu ya dapat gitu. Tapi kalau yang nggak ada, nah itu kita mereka-reka karena memang bentuk seperti ini kan kita pinginnya dapatnya bentuknya otentik kan, semirip mungkin. Tapi kadang lekukan ini dimensi ketebalan, potongan gitu kan. Terus detail-detail seperti ini yang kita butuh ini ya ada yang enggak gitu ya. Untuk jenis tertentu ya sulit sekali, tapi untuk jenis tertentu ya memang bisa didapat. Dua hal itu sih, alat dan gambar teknisnya. Berarti sumber referensi mungkin kayak yang Om lakuin ini bisa dari Google atau mungkin ada sumber lain, Om? Ya, paling awal itu seperti ini nih. Ini saya baru buat, ini dari googling gitu ya. Ini senjata Manlister gitu ya. Tapi untuk nanti setelah mungkin ini sudah 80%, saya referensinya itu cari lihat-lihat ke museum. Nah, itu juga bentuk yang paling real itu. Jadi kalau kita lihat, oh di museum mana nih ada nih koleksi senapan seperti ini. Nah kita main sana hanya untuk ngelihat aja. Udah benar belum ya? Kalau syukur-syukur ada koleksi yang mungkin bisa disentuh, dilihat langsung. Ini ketebalannya sudah dapat belum ya, gitu ya. Terus ukurannya. Nah syukur-syukur kalau nanti kita bisa ukur secara ini ya. Nah itu paling enak. Ya enaknya sih sebelumnya ya, cuman kadang-kadang kita pengennya tuh buru-buru bikin, tapi setelah jadi gini ini bener nggak ya bentuknya gitu ya. Ya udah untuk meyakinkannya, biasanya kita referensi yang berikutnya tuh ke museum. Nah mungkin itu. Ada buku juga atau gimana, Om? Kalau buku saya belum nemu buku yang membahas detail ya. Lebih ke internet sih, karena memang kita betul-betul butuh gambar mekanikanya sih, gambar teknisnya ya. Apa istilahnya? Jadi bentuk-bentuk dimensi, ukuran. Kalau buku itu sebatas ini ya, bukan pembuatan tapi misalkan ya spesifikasinya ya, gitu. Sebenarnya kalau kenapa tertarik untuk buat, karena pertama ya itu tadi kenangan masa kecil kan, suka buat tembak-tembakan gitu. Apalagi ya ngerasanya baru kemarin kecil main tembak-tembakan gitu. Terus sekarang bikin tembak-tembakan, terus diperagain dengan, apalagi ketika kita berimpresi dengan pakaian-pakaian waktu perang dunia kedua atau tentang perang-perang yang pernah terjadi sebelumnya gitu, kayak seru gitu. Tadi ini ikut bikin dummy Winchester. Tadi ikut nge-amplas sama ngelihat beberapa bagian yang mungkin kurang presisi, terus kita bantu ratain, di cat supaya warnanya mendekati senjata-senjata asli yang dulu digunakan gitu.
Sebenarnya sebagai anak muda pengen gitu sejarah-sejarah apalagi yang pernah terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita gitu, tetap tahu. Bukan kita terus berkembang memang kan, cuman kan sejarah juga perlu kita tahu untuk sampai ke titik merdeka ini ada banyak cerita di belakangnya gitu. Sebenarnya sejauh ini sih masih tertarik di masa-masa perang kemerdekaan gitu, setelah kemerdekaan, terutama dari masa Jepang, setelah Jepang masuk sampai ke masa kemerdekaan sekarang ini. Ini tema-tema perjuangan. Tema-tema perjuangan. Sebenarnya mungkin pernah ikut event ataupun kegiatan kayak reka ulang atau apa gitu? Pernah ikut beberapa, salah satunya tahun 2021 itu di Museum Stovia, terus di 16 Agustus 2022 kemarin itu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ada sosiodrama gitu. Saya kebetulan jadi IJA, Imperial Japanese Army. Dan di Stovianya? Dan di Stovia jadi siswa. Ini boleh dipegang. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Saya mungkin ada 12 unit ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah ini belumlah baru, ini 3. Ada lagi kemarin Arisaka, LA, terus ya tadi yang buat perang Vietnam. Kurang lebih 12 pernah ngitung. Cuman kondisinya tidak dalam kondisi yang sehat. Jadi ya karena setiap kali digunakan seperti ini, patah, copot gitu kan, perbaiki lagi. Nah, itu proses-proses kayak gitu kadang-kadang menjenuhkan, akhirnya ya udah deh taruh aja deh. Diemin dulu. Kurang lebih seperti itu. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Ya, jadi gini sebenarnya. Ini boleh di highlight atau di garis bawahi ya. Saya juga kan selain bikin ini juga apa ya? Foto dan video. Seringkali teman-teman reenactor ini bajunya sudah import. Apa yang dipakai itu sudah relik, misalnya gitu, baju, celana, sepatu atau apapun yang dipakai ini sudah 4 jempol. Tapi begitu pakai dummy ini kurang akurat. Nah itu kadang kalau kita buat foto, buat video gitu, kita pas mau ambil nih agak-agak sayang gitu loh, ya. Jadi ya sayang gitu kan, karena ketika sudah lengkap, pakaiannya sudah dari atas apa sudah autentik, tetapi begitu nenteng daminya mohon maaf banyak melesetnya gitu. Nah ini kenapa saya juga bikin sendiri, dan ketika seperti ini saya mau ada sesi foto saya bikin dan berusaha seautentik mungkin, karena sudah ada di bayangan saya, nanti begitu bikin tuh bikin ada gerakan-gerakan yang memang sebisa mungkin mendekati lah, lebih otentik gitu ya. Nah ini fungsinya apa? Jadi seperti itu maksudnya adalah mengedukasi juga ke kalayak lah ya, pemirsa, bahwa bagaimana sih dulu tuh dummy atau mohon maaf senjata ini bekerja gitulah, ada gambaran. Dan memang tadi yang juga pengen saya garis bawahi sebenarnya, sayang kalau semua dari kepala ke kaki itu sudah otentik, tapi begitu pakai dummy-nya gitu mau kita foto tuh begitu diarahkan begini bentuknya meleset gitu.
Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone